Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, di siang hari ini di tengah kesibukan kita, insyaallah beberapa saat ini sampai dengan menjelang jam 1 nanti kita akan terus membahas tentang proses dan perjuangan kemerdekaan Palestina, sehingga ketika tiba saatnya nanti kemerdekaan dan kemenangan dan kehancuran Israel itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu panjang dan beratnya perjuangan itu. Ketika kita tidak mengetahui perjalanan perjuangan tersebut, biasanya apresiasi kita juga rendah. Sama ketika ketika dia tidak memahami betapa besar dan betapa sulitnya orang berjuang untuk hidup, ya, terkadang dia cenderung menganggap remeh, gitu ya, atau meremehkan orang lain. Atau ketika orang yang dibesarkan dalam keadaan banyak perjuangan, itu pastilah beda dengan orang yang ya hidupnya serba banyak kemudahan, tentu beda juga. Sama ketika kita tidak memahami perjuangan Palestina ini, ya kita mungkin kadang-kadang timbul rasa malas dan ya, ngapain lagi sih turun ke depan Monas lagi, turun lagi ke depan kedutaan besar Amerika Serikat di hari libur, jelas-jelas orangnya di kedutaan nggak ada. Kan ada keseluruhan begitu, ngapain demo di depan mereka nggak ada. Tapi pada hakikatnya bukan itu. Ketika kita tahu beratnya perjuangan itu dan sebagaimana pembahasan kita di bulan Desember yang lalu, betapa banyaknya orang, banyaknya negara termasuk Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia, maka tidak pantas hal tersebut kita ungkapkan. Ya, seolah-olah kita ini hidupnya hanya sebatas bangun, kerja, tidur gitu ya. Sampai-sampai kan ada juga kan yang membawa kepada udahlah nggak usah pusing dengan politik. Siapapun katanya begini-begini, tetap aja harus kerja. Ya memang harus tetap kerja, ya. Itu tidak bermaksud kemudian kita itu menggampangkan masalah. Memang harus kerja kalau mau dapat nafkah dan lain sebagainya. Mungkin bagus juga teman-teman sebagian maju dikit lagi, supaya saudara kita yang baru datang mau sholat ada space. Nah, kita kan tafassahu fil majalis, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mari kita melapang-lapang dan berlapang-lapang di dalam majelis, supaya saudara kita juga tidak terganggu untuk ibadahnya, ya. Yang baru datang langsung ke depan saja biar maksimal softnya, jangan di belakang sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya kenapa bahas Palestina, udah 3 kali, 3 pertemuan, gitu kan? Di beberapa tempat ada yang sudah 5 pertemuan. Ustadz, kenapa kita bahas ini terus? Kenapa nggak 1 kali saja versi singkat? Versi singkatnya antum nggak ngerti nanti. Dikasih versi singkatnya, pertanyaannya jelimet gitu misalnya gitu. Nah, maka kita bahas versi yang ekstensifnya. Walaupun tadi disebutkan munculnya PLO, sebenarnya pembahasan PLO sudah lalu di bulan yang lalu. Bulan ini kita bahas tentang justru mandeknya PLO gitu. PLO yang tadinya diharap-harapkan kiprahnya, tapi ternyata sekarang mandek. Dan dengan mandeknya itu kemudian muncullah gerakan yang kita sebut sebagai intifadah. Justru munculnya Hamas itu di tahun 1987, tapi sebenarnya perjuangannya itu baru menggebu-gebu ya setelah beberapa tahun, khususnya ketika PLO akhirnya berdamai juga dengan Israel. Nah, ini kita mau bahas hari ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasul, ya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha wa rasul, ya, jadi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u, dan janganlah berselisih. Allah tidak suka dengan orang banyak selisih paham.
Ya, kalau kita sudah tahu bahwa manusia diciptakan beda-beda, bahkan memahami Al-Quran juga ada yang memahami Islam itu secara keseluruhan, itu ada yang utama, ada yang cabang. Dalam fikih juga ada yang usul, ada yang furu', ada mazhab, ada mazahib dan sebagainya. Itu saja pasti kita ada beda-beda. Rasulullah masih hidup saja sahabat berbeda pandangan, apalagi sekarang Rasulullah sudah wafat. Ulama tidak semuanya kemudian memahami perbedaan-perbedaan itu. Maka kita, perbedaan itu sudah merupakan satu hal yang biasa. Apalagi dalam hal politik yang memang sulit mempersatukannya. Jadi bekerjalah kita dengan hal-hal yang memang bisa kita sepakati selama itu tidak melanggar syariat Allah, dan kita bertegang rasa kepada hal-hal yang kita perbedakan selama itu tidak melanggar syariat Allah. Sederhana, ya. Ulama-ulama yang mengajak kepada persatuan itu jumlahnya lebih sedikit. Banyakan yang mengajak kepada ya perpecahan, ya, terlalu bangga dengan kelompok gitu, asobia dan sebagainya. Ya. Jadi secara umum kita diperintahkan wala tanaza'u, janganlah kita itu berselisih-selisih, berbeda-beda. Kenapa? Konsekuensinya dua, kata Allah, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, di ayat ke-46 itu. Yang pertama, kita akan menjadi gentar, penakut. Orang penakut biasanya banyak omong. Ada kebiasaan nggak gitu? Orang penakut itu biasanya banyak omong. Orang yang pendiam saja, tidak terlalu banyak kicau, nggak perlu banyak, kata anak-anak sekarang tuh ya, banyak ngomong gitu. Itu justru ketika dia sudah punya prinsip dan yakin, dia akan menjadi orang yang pemberani. Ini pemberani bukanlah yang banyak koar-koar, tapi yang justru ketika memang dibutuhkan keberanian dan sikapnya kelihatan. Dan watadhhabari hukum, kehilangan kekuatan kita, kehilangan keberanian, sama, gentar dan hilang kekuatan. Wasbiru, kata kuncinya, ketika banyak perselisihan kita sabar. Jangan sampai kita putuskan silaturahim, putuskan hubungan persaudaraan hanya karena hal-hal yang sebenarnya boleh kita berbeda pandangan gitu. Lebih utama menjaga persatuan, lebih utama menjaga persaudaraan. Ya, jangan putus hanya gara-gara satu dan lain hal yang tidak prinsip. Wasbiru, sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah suka bersama orang yang sabar. Sekalipun orang itu mungkin tidak sempurna, mungkin hal-hal tertentu, karena nggak ada juga manusia yang sempurna. Nah, kadang-kadang itu susah sekali. Dalam konteks Palestina ini pun terjadi perbedaan itu. Kan ketika tahun 48 Israel itu berdiri, Palestina itu shock gitu kan. Wah, mereka sudah tahu bahwa Zionis itu mendapatkan fasilitas lebih dari Inggris ketika Inggris menjajah Palestina dari tahun 1921 sampai dari 1920 dapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa sampai 1948. Palestina itu disebut sebagai British Mandate of Palestine. Sama Suriah juga menjadi French Mandate of Syria. Itu memang konsekuensi dari kalah perang. Orang kalah perang itu dijajah. Makanya umat Islam, kalau kita bicara tentang kekuatan itu penting. Nah, itu. Ketika dijajah, ya tentu saja orang lain punya kesempatan untuk pertama menulis sejarah, kedua untuk ngatur-ngatur kita, ngacak-ngacak kita. Ketika Belanda menang perang di Indonesia, di Nusantara ini kan kita diadu domba terus. Walaupun terjadi perjuangan-perjuangan dari Aceh gitu kan, di Minangkabau, di Palembang, di Banten, di mana-mana, di Jawa, di Makassar, di Kalimantan, di Sulawesi, ya, di mana lagi, di Ambon gitu segala macam, banyak kan perjuangan. Tapi semuanya runtuh. Coba ceritanya dengerin. Selalu ditipu lah, diadu domba lah kan. Cut Nyak-Din ternyata ada pengkhianat di barisannya, ya. Imam Bonjol juga dikhianati. Kemudian bahkan ada yang perang saudara gitu kan. Sultan Mahmud Badarudin kedua dengan saudaranya, Sultan Ageng Tertiasa juga dengan saudaranya. Itu. Jadi bukan ratusan tahun itu bukan karena kita lemah, tapi apa? Karena kita gampang dibenturkan. Ya. Kesultanan Ternate dengan Tidore aja diadu sama mereka. Sama-sama sultan. Gitu. Jadi ratusan tahun itu bukan melulu tentang kehebatan. Nah, Palestina juga begitu. Mereka waktu shock itu berdirinya Israel itu, kemudian mereka diperangi, tidak siap dengan konsekuensi itu, walaupun muftinya Haji Muhammad Amin Haji Muhammad Amin Al-Husaini itu sudah dari tahun 1921 dia sudah mengatakan, kita kalau tidak segera saat ini juga menyiapkan kekuatan untuk menghadapi Zionis telat. Tahun 21 tuh nggak didengerin orang, 48 baru. Bayangkan
27 tahun orang teriak-teriak, ayo, ayo, ayo. Biasanya manusia ini memang kalau masih ada pilihan, cari pilihan yang gampang. Sampai nggak ada pilihan lain, sudah terlambat. Ya, kalau kita alhamdulillah tahun 45 berani kita. Tahun 28 dulu keberanian itu muncul dengan Sumpah Pemuda. Ya. Jadi kita satu utuh nih. Kalau perangnya di sana, ya Belanda kirim pasukan ke Aceh. Nanti ada di Makassar kirim, pasukannya sedikit, tapi karena kita nggak kompak, nggak barengan gitu ya. Coba peperangannya berbarengan, kolaps juga itu Batavia, ya kan? Satu perang di Ponorogo saja bisa menghabiskan kas Batavia sampai mereka harus tanam paksa untuk ngisi lagi kasnya. Coba kalau peperangan itu apa istilahnya terkoordinasi, kolaps. Pasukannya itu sedikit, tetapi karena kita gentian-gentian, dia dulu, bisa disikat terus. Belum lagi adu dombanya. Jadi Palestina menghadapi hal yang mirip. Ketika mereka hijrah, ya waktu itu, nah inilah. Ya, sekarang ada lagi yang nyuruhnya hijrah. Orang Palestina udah nyesel tahun 48 itu hijrah dari Palestina, sekarang nggak bisa balik. Sekarang ada lagi yang mengeluarkan fatwa hijrah aja, itu diketawain sama orang Palestina sekarang. Tanya pengungsi Palestina, tidak ada lagi yang mau hijrah keluar dari Palestina, lebih baik mati di tanah itu daripada jadi gelandangan di negara lain walaupun hidup. Sampean nggak pernah ngerasain betapa sulitnya diperangi orang. Ya tanya angkatan 45 sudah meninggal semua. Betapa nggak enaknya dijajah. Betapa waktu itu pilihannya bukan karena berani, bukan karena sombong, bukan karena sok-sokan. Waktu itu merdeka atau mati, yang ada pilihan. Jadi kita ndak usahlah sok-sokan seolah-olah paling pinter, paling bijak lah, paling ngerti hadis gitu. Hadisnya cuma satu, la hijrata, kata Nabi SAW ketika setelah Fatu Makkah, la hijrata ba'da fatil Makkah, walakin jihadun wa niyatun, kata Nabi. Setelah ini kata Rasulullah ndak ada lagi yang namanya hijrah-hijrahan. Hijrah makani ya. Kalau hijrah Anda berubah dari orang baik menjadi dari orang buruk jadi baik, yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya tidak jaga sholatnya jadi sholat, itu silahkan, itu sepanjang masa. Makanya saya suka kadang-kadang, aduh kok yang kayak gitu dinamain hijrah gitu. Takutnya jadi bias, dan ternyata sekarang jadi bias. Boleh-boleh aja, karena ulama juga memperbolehkan istilah hijrah itu. Minadz-dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam, aslinya begitu. Jahiliyah itu adalah ketika kita berubah dari kegelapan kejahiliyahan, itu kan tidak bisa baca Quran jadi baca Quran, hijrah itu. Dari kegelapan menuju terang benderang. Karena orang bisa baca Quran itu diterangi. Nah, kembali kepada topik Usama. Belum slide pertama belum, ini pengantarnya dulu karena saya lihat wajahnya agak beda ini dengan yang Desember. Takutnya enggak nyambung. Jadi ketika mereka hijrah waktu itu, mereka berpikir Israel bisa dikalahkan dengan cepat. Makanya tidak masalah mereka hijrah ke Lebanon, ke Suriah, ke Yordan, ke Mesir, kemana-mana. Ternyata kaget mereka bahwa negeri-negeri Muslim itu ternyata di luar dugaan mereka, ternyata mereka pun tidak mampu mengalahkan Israel. Perang berkali-kali, tahun 48 perang, tahun 54 perang, tahun 67 kepukul semuanya dalam perang 6 hari itu. Gaza, Sinai disikat, Mesir dikalahkan sama Israel, dataran tinggi Golan disikat juga kalah Suriah, Lebanon juga kalau nggak main-main itu waktu itu dihajar juga sama mereka. Yordan itu di tepi baratnya diduduki, bahkan kota Al-Quds diduduki tahun 67, pukulan telak. 5 atau 6 negara Muslim disikat dalam 6 hari sama Israel, 67. Kembali tahun 73 nyaris menang lagi, tapi kemudian setelah itu lumpuh. Ini tahun 82. Jadi sekarang pilihannya adalah waktu itu melihat negara-negara lain itu tidak kuasa dan tidak mampu dan perpecahan dan lain sebagainya, akhirnya mereka memilih untuk ya sudah kita bikin saja sendiri organisasi yang kira-kira bisa fokus untuk memerdekakan Palestina. Mesir kadang-kadang ribut sama Suriah, Yordan kadang-kadang ribut sama Mesir, Lebanon kadang-kadang ribut sama Suriah. Di kapan mau merdekanya gitu kira-kira? Ya sudah kita bikin sendiri aja, disebutlah PLO, Palestine Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Awalnya bagus, tapi lama-kelamaan karena isinya macam-macam orang dengan pikiran yang berbeda-beda. Ada yang Muslim, ya, di dalamnya juga ada yang mayoritas Falangis, ya, Nasrani. Ada juga yang FPLP itu Marxis, komunis pandangannya. Macam-macam gado-gado PLO itu.
caranya juga dalam berperang gaduh-gaduh juga gitu. Ada yang membajak pesawat. Isu Palestina diangkat dengan cara membajak pesawat. Memang isunya naik, tapi orang tidak simpati. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya PLO itu sendiri limbung. Nah, ini yang kita mau bahas di sini. Ketika limbung, bagaimana? Itu bagaimana kita lihat. Tapi sedikit-sedikit saya masukkan juga apa yang terjadi di Indonesia supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi ternyata imbas dari perjuangan Palestina itu sampai kemana-mana, sampai ke Amerika, bahkan dijadikan isu oleh presiden-presiden ketika mereka pemilu. Sama di Timur Tengah juga begitu. Jadi isu, jadi komoditas politik. Ya. Menjadi Perdana Menteri Israel juga isu. Jadi siapa yang paling keras, siap membunuh orang Palestina, siap menghabiskan orang Palestina, jadi Perdana Menteri. Garang-garangan. Gitu. Sampai Presiden Amerika Serikat itu kalau mau naik itu harus ibaratnya memberikan jaminan cek kosong dulu kepada Israel. Kalau enggak jadi. Karena lobby Israel di Amerika itu kuat. Ada yang namanya, mungkin bisa di Google tuh, ada istilahnya itu, apa saya lagi ingat-ingat, lobby Israel ya, lobby politik Israel di Amerika Serikat itu apa yang disebut dengan, jadi lupa saya. Ada yang tahu nggak? Ada itu lembaganya, lembaga Israel di Amerika yang melobi politisi-politisi, calon-calon presiden gitu, gubernur-gubernurnya itu untuk dukung Israel. Kalau enggak jadi itu. Saya lupa. Belakang AIPAC, AIPAC. Nah, Google kalau nggak percaya. AIPAC ada. American Israeli Public Administration C-nya Committee. Jadi komite Amerika Israel untuk urusan-urusan administrasi publik. Yang judulnya kayak LSM gitu ya. Aslinya mereka itu dananya besar dan mereka mengatur siapa jadi presiden, siapa jadi kongresmen, siapa yang jadi senator. Ibaratnya kasarnya tuh nggak bakal bisa jadi anggota legislatif kalau tidak mendapat stempel dari AIPAC itu. Baik itu mau Demokrat lah maupun Republikan. Dulu di Amerika cuma dua itulah partainya yang besar. Demokrat dengan Republikan, bukan Demokrat yang di sini ya, Demokrat yang di sana. Nah, kita mulai dari bulan Juni 1982, Israel menginvasi Lebanon karena waktu itu Israel merasa negara-negara lain dia sudah bisa dia kendalikan. Ya. Tapi yang di Lebanon ini, di bagian selatan terutama, selatan Lebanon itu banyak kamp-kamp pengungsi Palestina yang menjadi basis PLO. Nah, PLO itu sering melakukan serangan dari sana. Jadi yang namanya menembakkan roket ke Israel itu bukan inisiatif pertama, bukan Hamas, PLO. Tapi roketnya dulu impor dari Rusia. Tapi kelasnya itu jadi nggak dimodif gitu, langsung didatangkan saja dari Rusia, ya, yang dulu ya pernah dipakai waktu Perang Dunia Kedua, ya, itu namanya Katyusha. Coba dicari Katyusha, nah gitu. Itu ada truk gitu ya, semi truk itu, terus di atas ada peluncur roket. Nah, itu ditembakkan banyak-banyak. Jadi memang bukan dikendalikan, bukan dibimbing jatuh-jatuhnya di mana, tapi area gitu. Jadi ibaratnya tembakin ke arah sana, nanti berharap ada satu dua lah yang kena gitu. Jadi nggak ada ininya, nggak ada apa namanya itu, kalau Israel kan menggunakan penuntun gitu. Jadi rudalnya itu disebut peluru kendali, makanya rudal itu, missiles itu bisa diarahin jatuh ke sini. Kalau Katyusha cucuk gitu aja udah. Sampai enggak gitu. Awalnya begitu. Makanya Lebanon diserang sama Israel karena menurut mereka ini membahayakan security dalam negeri mereka. Dikejar itu. Bahkan PLO itu kan ada di Irak, ada Libya, ada di Tunisia, dikejar semua. Jadi kalau misalnya sekarang antek-antek Israel mengatakan wah ini Palestina isunya jadi melebar ke sana kemari, ngapain kalian bukan Palestina mendukung Palestina, ya udah biarlah urusan ini di Palestina saja atau di Israel saja, katakanlah mereka mungkin seperti itu. Loh, mereka dulu juga biasa kok bunuhin orang di luar negeri, bahkan melanggar kedaulatan negara itu, dan mereka untouchable, nggak bisa kena hukum. Itu hebatnya dulu. Kalau mereka beroperasi di Prancis itu otoritas Prancis nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi di Jerman, Amerika didukung. 21 Agustus 1982 PLO menarik diri dari Beirut karena takut karena Israel makin dekat ke markas mereka. Ingat nggak sebelum di Lebanon mereka di mana markasnya? Di
aman di Yordan, karena itu Jordan lebih dekat ke Al-Quds. Buka petanya, hanya nyebrang sungai Yordan itu udah sampai Al-Quds. Makanya dulu perbatasan itu dijaga ketat sama Israel. Pengungsi nggak bisa masuk, unit-unit tempur PLO juga nggak bisa masuk. Nah, di sana mereka dibabat habis sama Raja Hussein karena dianggap mereka ini tidak tunduk kepada pemerintahan Yordania. Itu yang disebut dengan Black September, udah kita bahas Desember yang lalu. Pindah mereka ke Lebanon. Ternyata di Lebanon juga dikejar sama Israel. Sampai perang itu luar biasa. Israel itu menduduki Beirut. Beirut itu ibu kota Israel, ibu kota Lebanon. Dan kemudian supaya tidak terlihat Israel yang melakukannya, mereka sengaja membiarkan ada yang namanya semacam kelompok bersenjata milisi namanya Kataib. Ya, Kataib itu sebenarnya katibah, sama dengan kayak semacam batalion gitu. Itu pasukannya Falang, pasukannya orang-orang Nasrani yang ada di Lebanon. Nah, itu memang punya dendam nih dengan orang-orang PLO ini. Nah, khususnya orang-orang Palestina. Dan di Lebanon itu tidak semua orang setuju, banyak pengungsi-pengungsi. Nah, di antaranya pengungsi Palestina, mereka tidak suka. Maka pada tanggal 18 September sengaja dibuka itu pintunya. Jadi Israel membiarkan 2.200 orang-orang Palestina, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, dibabat habis, dikelaskan sebagai genosida. Itu resolusi PBB nomor 37/123 mengutuk. Jadi PBB mempersalahkan Israel yang seharusnya mereka itu berkuasa di wilayah itu, membiarkan pembantaian di dua kamp pengungsi, Sabra dan Shatila. Ya, silakan di Google lagi, 18 September 1982 itu terjadi pembantaian di Sabra Shatila. 28 Agustus 1983 atas peristiwa tadi Menachem Begin mundur, ya, mundur. Jadi politik di Israel itu keras juga gitu. Terkadang isu-isu luar negeri itu bisa menyebabkan satu perdana menteri itu jatuh, ya. Yitzhak Samir naik menjadi pemimpin Israel. Disangka orang waktu itu Yitzhak Samir itu dianggap lebih lunak daripada Menachem Begin. Ternyata dia lebih kasar. Nah, ternyata jadi salah satu butir perdamaiannya waktu itu adalah Amerika Serikat masuk ke Beirut menggantikan Israel. Israel disuruh mundur. Israel disuruh mundur balik lagi ke perbatasan. Amerika menduduki Beirut. Ternyata Amerika juga dianggap sama dengan Israel pada waktu itu, sehingga terjadi peristiwa hancurnya atau diledakkannya markas marinir Amerika Serikat di Beirut tanggal 23 Oktober 83. Itu untuk pertama kalinya ada bom yang diledakkan, bom yang ditanam di truk gitu. Jadi kalau mungkin yang ada yang sudah lahir tahun 83, itu beritanya di mana-mana tuh. Di Indonesia juga termasuk berkali-kali, sampai bisa direkam itu kedatangan truknya itu. Truk itu diisi bom tapi ditulisin truk logistik makanan. Ditabrakkan begitu, nah, kemudian meledak di dalam, membunuh 241 marinir Amerika Serikat. Amerika Serikat keok, ya, tidak lama setelah itu meninggalkan Lebanon. Ya. Itu dianggap salah satu kemenangan. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya lebih sering kalahnya, tapi kita di film-film selalu melihatnya menang. Di Vietnam kalah, cerita Rambo menang. Di Afghanistan mundur, tapi film-filmnya keren-keren kan, dari Lebanon di Afghanistan itu kan kayaknya menang terus ya pasukannya. Di Libya mereka kalah, diceritakan yang bagus sekali sama. Di Lebanon juga kalah, diceritakannya bagus. Jadi Amerika Serikat itu selalu menang di film. Selalu menang di film. Jadi hati-hati juga nonton Hollywood itu, ya, takutnya kita jadi takut beneran gitu terhadap sesuatu yang sebenarnya fiksi. Itu hati-hati ya. Memang kelihatannya bagus, efek-efeknya itu sound effect dan sebagainya, atau efek-efek digital sekarang. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ini menarik. Di tahun-tahun ini, ya, ketika tahun 80-an ini kan di Indonesia juga Presiden Soeharto waktu itu masih cenderung berseberangan dengan umat Islam. Cenderung berseberangan dengan umat Islam. Baru nanti agak cenderung kepada umat Islam itu setelah peristiwa-peristiwa intelijen. Nah, salah satunya adalah persaingan antara dua orang kepercayaan Soeharto. Jadi Soeharto itu ketika naik ke puncak pimpinan itu, membawa orde baru itu, punya banyak orang-orang intelijen. Nah, yang cukup dekat itu ada dua, ya, yaitu Ali Murtopo yang sebelah kanan kacamata hitam,
Itu pangkatnya baru bintang 2, Maijen, kepala Bakin, Kabakin, seperti kepala sekarang itu kepala Bin. Kemudian di sebelah kirinya itu agak gemuk itu adalah Jenderal Sumitro, tapi bukan Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, itu bapaknya Prabowo, lain lagi. Ya, Sumitro yang ini jenderal. Kalau yang Sumitro Joyo Hadikusumo bapaknya Prabowo itu profesor, doktor, ekonom, ya ekonom. Nah gitu. Jadi beda nih orangnya. Nah, Jenderal Sumitro ini Pangkop Kamtib, Panglima Komando Penertiban dan Keamanan. Jadi semacam apa namanya dulu TNI atau ABRI yang dikerahkan untuk melakukan penertiban hukum lah, gitu ya. Masyarakat sipil juga di bawahnya kan dulu turun sampai ke polisi tidak memiliki kekuatan seperti sekarang. Zaman itu. Nah, terjadi persaingan antara kedua orang ini. Jenderal Sumitro cenderung garis tengah gitu ya. Jadi dia tidak cenderung kepada satu pihak yang ada. Tapi kalau Ali Murtopo lebih cenderung kemudian melakukan operasi sampai ke, ya dalam tanda kutip ya, masuk ke gerakan-gerakan Islam, terutama gerakan-gerakan Islam garis keras. Itu jadi banyak operasi-operasi, termasuk diantaranya pembajakan pesawat nanti. Ya, atau saya bahas di sini juga enggak ya? Oh mungkin sebelum ini ya sudah ada peristiwa ini pembajakan pesawat Garuda. Nah itu juga dilakukan oleh Komando Jihad. Itu ketika ditelusuri, orang-orang itu mentok-mentoknya itu kepada agen-agen yang dikerahkan oleh Ali Murtopo untuk melakukan itu. Nah itu nanti naiknya pasukan-pasukan anti teror, anti pembajakan di Indonesia. Tapi itu kalau nggak salah sudah dibahas berarti sebelumnya. Nah, menarik ketika dua orang ini, dua-duanya orang kepercayaan Soeharto, yang satu bekerja senyap, yang satunya lagi lebih terbuka, yang satunya kepala Bakin, yang satu lagi Pangkop Kamtib. Nah itu sempat menimbulkan ketegangan karena dalam banyak hal Ali Murtopo ini mengambil perannya Pangkop Kamtib. Maka waktu itu diprotes oleh Jenderal Sumitro dibawa ke Cendana, dulu ada istilahnya dibawa ke Cendana. Cendana itu jalan Cendana di Menteng, rumahnya Presiden Soeharto waktu itu. Nah itu kalau biasanya masalah-masalah berat itu biasanya di situ, tidak diselesaikan di Binagraha, tidak diselesaikan di Istana Negara, ya. Tapi dibawa ke Cendana. Itu terjadi perdebatan panjang. Ya. Kata Jenderal Sumitro, kalau Pak Harto lebih percaya kepada Ali Murtopo, saya sekarang langsung tanda tangan pengunduran diri. Saya bertugas dulu karena diangkat, target saya jelas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ya, dan beliau mengatakan bahwa siapapun dalangnya akan saya usut, sekalipun dia anak buahnya Ali Murtopo, dikasih tegas gitu. Tapi kalau cara-cara yang Ali Murtopo lebih dikehendaki oleh Pak Harto, ya saya mundur, satria, gitu, saya mundur. Ya Presiden Soeharto itu tipikal orang yang nggak mau mecat. Ya, akhirnya ulur sampai kemudian sepertinya Ali Murtopo lebih dapat angin, ya begitu. Sampai ada isu dia bersaing, ya, diketawain sama Jenderal Sumitro. Saya dapat informasi bahwa Murtopo, Ali dia nyebutnya, Ali mencoba menyaingi saya. Mana mungkin, dia bintangnya baru 2, saya sudah bintang 4 sejak kapan, kata dia. Sampai kapanpun dia akan adalah junior saya. Nah sakit hati Pak Ali Murtopo. Kemudian akhirnya dia bikin operasi yang kemudian membuat Pak Harto menegur Jenderal Sumitro. Jadi dibuatlah kekacauan. Nah itu yang kita kenal dengan malari. Pernah dengar malari ya? Dibuat kekacauan, kemudian seolah-olah ditimbulkan jejak, seolah-olah ini kesalahan Sumitro. Akhirnya ditegur sama Pak Harto, akhirnya dia besoknya langsung mengundurkan diri. Nah, dengan naiknya Ali Murtopo ini, maka naik pula orang yang dekat dengan Ali Murtopo, yang operasinya hampir sama, yaitu Benny Murdani. Nah sejak itulah Indonesia tahun 80 berapa? 83, 84, 85, 86 sampai 87 gerakan Islam itu rata-rata diberangus habis. Makanya kalau kita baca misalnya bukunya A.M. Fatwa, bukunya siapa lagi? Buya Nasir gitu-gitu tahun 80-an itu diwarnai dengan penindasan atau pengetatan terhadap kegiatan gerakan-gerakan Islam. Jadi dulu aktivis-aktivis itu berkumpul di Dewan Dakwah Islam yang ada di mana? Di Senen, di Matraman tuh gedungnya. Di situ ngumpul itu. Ya, sampai mereka kemudian kena cekal itu di istilahnya. Mereka membentuk satu gerakan petisi 50 yang mengkritik otoriternya Soeharto.
Tapi mereka dicekal, nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ngomong di depan publik, tidak bisa masuk ke kampus-kampus dan sebagainya, tidak boleh, bahkan tidak boleh jadi khotib Jumat gitu, khotib Idul Fitri, Idul Adha gitu. Jadi pernah terjadi masa-masa seperti itu. Nah, di luar negeri tahun 84 PLO meninggalkan Beirut karena walaupun sudah bersih dari Israel tetapi agen-agennya banyak, maka mereka meninggalkan kota Beirut menuju kota Tunisia, pindah ya ke kota Tunis di Tunisia. Begitu. Nah, ternyata Mesir diterima kembali dalam konferensi negara-negara Islam ya di OKI ya. Kembali diterima. Yang tadinya Mesir diusir dari OKI, dikeluarkan dari Liga Arab. Karena waktu itu Mesir melakukan satu hal yang sangat tidak disukai di mana-mana, yaitu berdamai dengan Israel. Ya, jadi negara-negara yang awal-awal berdamai dengan Israel itu Yordan, kemudian Mesir. Dua itu yang pertama sebelum normalisasi di zamannya Trump kemarin 2000-an awal. Pertengahan 2000 ya. Trump itu kapan ya? Udah 2010-an ya, 2010-an, 15, 16, 17 ya, beda gitu. Jadi jangan kaget kalau kemudian memang Israel itu melihat bahwa yang paling efektif untuk membungkam negara-negara di perbatasan Palestina ini adalah dengan cara-cara normalisasi. Jadi mereka sengaja kan dengan Mesir itu ada perjanjian bahwa Mesir itu punya minyak di lepas pantainya. Nah, minyak itu di drill gitu, dikelola lepas pantai, dikelola di bor, lalu dibawa dan kemudian minyaknya itu disalurkan ke Eropa. Nah, itu melalui investasi dan sebagainya melalui perusahaan-perusahaan Israel yang punya teknologi itu. Jadi sampai kapan? Ya sampai Mesir berani memutus kontrak itu. Jadi kalau ada yang nanyain kapan Mesir ini berani ngadepin Israel, ya susah selama masih ada hubungan itu. Artinya Mesir kalau mau frontal menghadapi Israel, ya dia harus siap kehilangan investasi banyak, bisa jadi miskin kembali atau jatuh miskin gitu. Amerika Serikat juga sudah tidak kuat tahun 84 meninggalkan Beirut juga. Ada yang mengatakan dengan pindahnya PLO tugas Amerika sudah selesai, tapi tidak selesai karena pindah ke Tunisia ya. Nah, kemudian Shimon Peres kembali mengalahkan Yitzhak Shamir ya. Yitzhak Shamir kalah dengan Shimon Peres karena Shimon Peres waktu itu dianggap lebih berani gitu statementnya dibandingkan Yitzhak Shamir. Nah, balik lagi ke Indonesia. Ternyata di masa itu kan gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah juga dibatasi geraknya. PLO itu sangat dibatasi gerakannya. Ya, semakin susah dia melakukan operasi di Yordan mereka dihabisi, di Lebanon juga dihabisi. Jadi negara-negara yang berbatasan dengan Palestina satu persatu mulai seperti mundur. Di Mesir mereka sangat dibatasi, Tunisia masih welcome. Di Indonesia yang tadi efek dari naiknya Ali Murtopo, Beni Murdani, muncul kasus besar waktu itu. Tanggal 12 September 1984. Peristiwanya tanggal 12 September. Tapi sebelum itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi ada seorang ustadz bernama Amir Biki. Itu sangat kritis kepada rezim Orde Baru ya. Jadi ceramah-ceramahnya sebagian besar di Jakarta Utara, khususnya di Tanjung Priok. Nah, itu kalau pengajian ramai sampai tengah malam dan pedas-pedas ya. Dulu tahun 90-an kita masih bisa dapatkan kaset. Masih mengerti kaset nggak? Kaset. Kalau sekarang kan semuanya sudah MP3, MP4 gitu kan ya. Zaman dulu ada kaset tuh, kaset rekaman-rekaman itu beredar itu, dijual di kalau Jumatan tuh suka dijual tuh di emperan masjid gitu ya, ceramah Ustadz Amir Biki. Dulu belinya tuh sembunyi-sembunyi, masih takut-takut gitu. Tapi kalau didengarkan, saya pernah dengar ada yang menyetelnya gitu ya. Wah keras gitu, menyebutkan Soeharto begini, begitu, macam-macam. Menyebut-nyebut nama lah gitu ya, tidak tanggung-tanggung. Nah, sehingga meresahkan mungkin bagi penguasa. Apalagi jamaahnya meluber-luber kalau kajiannya itu atau ceramahnya itu biasanya pada Isya. Itu sampai tengah malam, orang nggak beranjak dari tempat itu, saking ramainya sampai ke jalan-jalan. Kalau sekarang yang pengajian begitu, pengajian sholawat gitu kan. Kalau dulu tuh pengajian-pengajian yang di Jakarta paling tidak di Jabodetabek seperti itu. Nah, akhirnya terjadi kasus. Nah, tanggal 12 September itu ada seorang Babinsa Kodim ya, Jakarta Utara. Itu namanya Sersan Hermanu masuk ke Masjid As-Sa'adah di Tanjung Priok, melepas pamflet yang di situ
pamflet itu menceritakan tentang bahwa dari hasil pengajian ini bahwa rejim ini sangat otoriter, sangat benci kepada umat Islam, bla 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 gitu, ditempel di situ. Ketika diteliti, ada tim pengacara tahun 90-an setelah Presiden Soeharto mulai dekat kepada umat Islam, itu ada kejanggalan. Pertama, Masjid As-Saadah itu bukan masjid yang pro kepada Amir Biki dan kawan-kawannya, para ustadz ini, tidak, tapi lebih cenderung pro pemerintah gitu. Jadi nggak pernah ada pengajiannya gitu, satu. Kedua, pamflet itu tidak dikeluarkan resmi, jadi nggak jelas itu siapa yang mengeluarkan, jadi kayak surat kaleng jadinya kan, pamflet. Zaman dulu pakai pamflet ya, nggak ada WA grup gitu, nggak dikirim dengan apa namanya undangan-undangan HP gitu, nggak ada, belum ada HP seperti itu. Jadi itu. Nah, kedua, pada saat terjadinya peristiwa itu, ada dua orang yang lagi nongkrong di situ, padahal bukan jamaah Masjid As-Saadah, Syarifuddin Rambe sama Sofwan Sulaiman. Ketika dilihatnya sersan ini masuk ke masjid nggak melepas sepatunya, ya, padahal diketahui setelah ini bahwa Sersan Hermanu itu juga aslinya tidak kerja di sana, jadi baru saja dipindahkan terus dapat tugas. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan waktu itu. Ya, nama-nama itu keluar. Tangkap oleh Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman ini. Nah, ketika ditangkap itu kejanggalan lagi, motornya itu dibakar orang, bukan atas perintah Rambe dan Sulaiman, dibakar. Setelah itu kemudian bergeraklah aparat, ditangkapilah orang-orang tertentu itu. Nah, karena ditangkapi makin panas peristiwa, maka ceramah Ustadz Abdul Qadir Al-Jailani, ini bukan Syekh yang Abdul Qadir Al-Jailani, nama orang. Nah, itu bersama dengan Amir Biki mengatakan bahwa kita sudah diserang, wajib bagi kita kalau diserang untuk bertahan. Nah, mengumpulkan 1.500 jamaah, membawa, kalau versinya pemerintah bawa senjata, versinya Amir Biki dan Ustadz Abdul Qadir Al-Jailani itu mereka tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Ketika sampai di Kodim itu bukannya baik-baik itu dia omongkan, bukannya dialog, tetapi malah ternyata tentara sudah disiapkan dari beberapa tempat untuk menembaki mereka. Konon korbannya hampir 700 orang ditembak di tempat. Nah, waktu itu makanya sambil akhirnya peristiwanya dipetieskan karena Soeharto tidak mau ini menjadi bola besar, bola salju ya, menyebar kemana-mana. Padahal waktu itu kodamnya di bawah Tri Sutrisno. Tri Sutrisno ini nantinya akan menjadi wapres setelah era ini. Nah, tetapi satu hal yang kemudian menarik ditulis oleh Pak A.M. Fatwa dalam biografinya itu, bahwa peristiwa Tanjung Priok itu menyadarkan Soeharto, katanya, menyadarkan Soeharto bahwa dia tidak memegang seluruh aparatur intelijen. Jadi Soeharto tidak pernah nyuruh ini kalau menurut A.M. Fatwa. Setelah A.M. Fatwa dikeluarkan dari penjara, itu sempat ngobrol kan di menjelang jatuhnya Soeharto. Nah, salah satu hasil obrolannya itu adalah dulu operasi Tanjung Priok itu tidak pernah diperintahkan sama dia. Nah, itu membuat Soeharto jadi bimbang gitu, ya, bimbang dengan beberapa oknum militer yang dianggap bekerja di luar kendali dia. Dulu kan Soeharto sangat powerful ya, semua elemen itu dipegang sama dia. Nah, dari situlah kemudian lambat laun Soeharto setelah Tri Sutrisno kemudian mengangkat B.J. Habibie. Itu banyak orang yang tidak sepakat. Biasanya yang menemani Soeharto itu semuanya veteran tentara purnawirawan ya, dari siapa dulu, ada Malik, terus kemudian Tri Sutrisno, sebelumnya lagi ada Umar Wirahadi Kusuma, itu kan bekas Pangdam Jakarta semua itu sebagian. Itu. Jadi gitu. Jadi ketika diangkatnya B.J. Habibie itu ibaratnya nih, kok keluar dari pakem ini gitu ya. Tentara-tentara jenderal-jenderal kaget. Nah, kemudian juga dari Habibie itulah disetujui oleh Soeharto, padahal sudah lama itu diusulkan dibentuknya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Untuk pertama kalinya ada lembaga besar diresmikan, didatangi sama Presiden Soeharto, jelas-jelas benderanya bendera hijau. Itu jadi obrolan itu di MPR juga, jadi pembincangan dan sebagainya. Bahkan kemudian beliau menggantikan Tri Sutrisno itu dengan Jenderal Faisal Tanjung, yang jelas-jelas waktu itu Jenderal Faisal Tanjung itu termasuk Jenderal Ijo istilahnya gitu. Nah, di zaman Faisal Tanjung itulah salah satunya di antara cirinya itu markas-markas tentara se-Indonesia itu mulai bermunculan masjid. Mulai ada masjid, bahkan di Bakin itu ada masjid, dulu nggak ada masjid, ada musola aja.
dibangun masjid. Itu masjidnya disebut nama kali yang di apa, kalau sekarang namanya Bais, itu Masjid Jenderal siapa, salah satu tuh pahlawan revolusi itu, Suwondo Parman, S Parman, Masjid S Parman, diresmikan oleh Jenderal Faisal Tanjung sebagai Panglima ABRI. Nah itu kelihatan Soeharto mulai ke sebelah, mulai ke umat Islam tuh. Mulai dia berangkat haji, kemudian dapat gelar haji, ya, menampilkan, mulai Soeharto itu di depannya daha. Coba kalau diperhatikan seperti itu. Jadi ternyata memang ada peristiwa-peristiwa yang mendorong beliau untuk kemudian menjauhi kubu yang lama. Itu salah satu penjelasan AN Fatwa. Ada lagi yang mengatakan ya memang mungkin dia sadar atau taubat atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Yang padahal sebelumnya sangat anti dengan gerakan-gerakan Islam. Mungkin takut ya karena dibesarkan di lingkungan tentara. Nah, 20 Januari 1985 Israel meninggalkan Lebanon, ya. Kemudian 20 Oktober 1986 Yitzhak Samir menjadi Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri dengan melalui koalisi. Balik lagi Yitzhak Samir ya. 9 Desember 1987 setelah naik turun PLO apa dikejar-kejar dari Yordan pindah ke Lebanon, dari Lebanon ke Tunisia. Saya kalau nggak salah itu tahun 87 itu berarti SMA ya, SMA. Itu berita yang membuat gempar itu adalah, dulu saya suka langganan ini, langganan apa namanya, TSM, majalah TSM, pernah ada yang punya nggak dulu? Tahun 80-an, 87 lah. TSM itu teknologi dan strategi militer, diterbitkan kerjasama antara penerbit angkasa dengan beberapa purnawirawan TNI lah. Jadi kalau yang nulis itu biasanya jenderal-jenderal atau kolonel nulis. Analisis dunia dalam negeri, yang saya senang tuh analisis dalam negerinya. Jadi zaman dulu kan nunggu majalah itu sebulan sekali tuh untuk tahu sejarah-sejarah militer luar negeri maupun dalam negeri. Saya kenal apa Jenderal Hasnan Habib itu kalau nulis itu panjang. Itu bukunya saya tunggu, majalah itu saya tunggu betul, kalau mau sekolah itu pulang itu saya tungguin betul itu. Udah keluar belum? Belum. Udah keluar belum? TSM. Populer sekali itu untuk yang SMA atau SMP-nya tahun 87. Nah itu salah satunya pernah muncul gitu analisis tentang Hamas. Kaget saya, apa ini? Belum ngerti kan itu Hamas itu apa. Ternyata analisis beliau itu adalah waktu itu dia sudah memberikan, Hasnan Habib ya, almarhum jenderal purnawirawan, waktu itu dia nulis bahwa Hamas itu kata dia punya potensi mengalahkan Israel. Tahun 87 baru muncul, perangnya masih lawan batu, makin bawa batu sama apa namanya ketapel, batu yang dikasih diputer-puter gitu, dikasih tali karet gitu, terus diputer-puter gini gambarnya itu, menghadapi tank baja Israel waktu itu. Kita pikir mana mungkin lah batu bisa ngelawan tank baja gitu kan ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dulu kita juga waktu menghadapi Belanda kan, Belanda mengeluarkan tank baja kan, kita pakai bambu runcing kan, sama juga, impossible juga, mission impossible juga itu. Tapi apa? Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Orang punya rencana jahat, Allah punya rencana yang lebih baik. Pasti rencana Allah yang akan, wallahu khairul makirin, bahwa rencana Allah itu paling bagus. Bayangkan kalau dulu Jenderal Sudirman itu tidak yakin dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia kerepotan juga memimpin tentara kita kan. Tapi tidak. Gubernur DKI itu beberapa tahun yang dulu namanya Cokro Pranolo, pernah dengar nama Cokro Pranolo? Nggak tahu ya. Terakhir gubernur DKI yang Anda tahu siapa? Mundur ke belakang. Basuki Cahayapurnama. Siapa di belakangnya? Yang Anda tahu? Fauzi. Belakangnya lagi Ali Sadikin, mundur loncat jauh Ali Sadikin. Nggak kenal ya. Oke, ya itu Fauzi. Siapa lagi sebelum itu? Bang Yos, apa namanya ini, Transjakarta ini. Itu dulu ada namanya Cokro Pranolo, Letnan Jenderal. Itu dulu adalah ajudannya Jenderal Sudirman yang ikut gerilya itu, ikut memanggul apa namanya, kursinya Jenderal Sudirman. Kan Jenderal Sudirman itu kan paru-parunya sudah tinggal satu, paru-parunya itu. Ya, nah itu. Jadi beliau itu sebenarnya sakit, keluar dari rumah sakit. Jadi beliau tentara tapi masuk rumah sakit, tapi perlu orang tuh kepemimpinan beliau. Makanya beliau gerilya ketika serangan Belanda kedua itu kan, gerilya masuk hutan keluar hutan. Orang sakit keluar hutan masuk hutan.
tapi tegas, tegar, dan di mata tentara-tentara yang dipimpin oleh beliau itu, beliau kayak bapak gitu, kayak bapak. Nah, Jenderal Sudirman ini kan aslinya guru, bukan tentara murni, guru. Cuma ketika Jepang masuk ikut latihan peta pembela tanah air. Nah, beliau memang punya ya kecenderungan lah kepada semi militer gitu. Karena dulu waktu masih jadi guru kan salah satu gurunya guru Muhammadiyah di mana di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, daerah Purwokerto situ. Ya, nah itu beliau itu ikut kepanduan sebagai guru juga harus ngajar pramuka. Nah, kepanduannya itu disebut Hizbul Waton HW. Nah, dari situlah kalau kita lihat kata Jenderal Cokro Pranolo itu, Jenderal Sudirman itu kalau lagi di tengah-tengah hutan itu nggak pernah meninggalkan sholat tahajud, selalu sholat malam kata beliau. Itu yang menginspirasi tentara-tentara. Nah, Hamas itu kata Jenderal Hasnan Habib bisa mengalahkan Israel itu bukan karena persenjataannya, karena beliau murni membandingkan Yasser Arafat PLO dengan siapa waktu itu penggagas Hamas itu kan Syekh siapa yang namanya dijadikan RPG itu sekarang, Syekh Ahmad Yasin kan. Sekarang Israel itu kan pakai RPG itu dinamain Yasin 105. Kita pikir surat Yasin ya, bukan. Itu dari Syekh Ahmad Yasin, pendirinya. Syekh Ahmad Yasin itu sampai lumpuh dihajar sama Israel itu nggak pernah sedikit pun lepas dari sholat malam, dan tidak pernah sekalipun beliau itu kendur gitu semangatnya. Kadang-kadang memimpin gerakan melawan Israel itu di atas kursi roda. Saya kan suka ngelihat Syekh Ahmad Yasin itu, ingatnya Jenderal Sudirman. Punya kekurangan fisik tapi kehebatan luar biasa. Kita mungkin di sini sempurna fisiknya, coba dibandingkan dengan semangatnya, ya nggak ada apa-apanya, gitu kan? Jadi kata Hasan Habib itu, Hamas bisa berpotensi kata dia mengalahkan Israel karena apa? Faktor kepemimpinan. Kata kepemimpinan. Kan banyak itu kan, ada istilah apa tuh? Ada istilah habis waktunya, ada istilah habis waktunya. Selalu kajian habis waktunya, nggak pernah terus dikit aja. Jadi ini saya masih ingat itu sebuah pepatah gitu ya, harimau kalau dipimpin dipimpin seekor domba dia akan lembek, tapi domba-domba kalau dipimpin harimau jadi garang-garang gitu. Nah, jadi begitulah kira-kira gambarannya. Hamas itu ya mungkin orang-orang biasa, mantan guru, tukang roti, itu kan petani, tapi yang mimpin punya kualitas. Kelihatan sekarang Israel gugup masuk Gaza. Tank Merkava MK4-nya itu yang katanya paling hebat sedunia itu, ketika masuk di Gaza jadi kerupuk. Tentaranya macam-macam. Pernah lihat gak tentara Israel itu pakai pelindung tubuh, magazinnya banyak, punya yang di atas helm itu ya kalau diturunin dia bisa perang malam. Apa itu? Apa istilahnya? Ya itu NVG, istilah NVG, night vision. Jadi bisa ngeliat malam. Jadi Anda malam nggak bisa nembak, ketembak duluan sama Israel karena mereka pakai begituan. Hebat dari atas ke bawah, pakai boot ini, boot itu, lengkap lah pokoknya. Senjatanya juga yang nggak ada tolak belakangnya kan? Senjatanya itu magazinnya di belakang sini, bukan di depan sini. Jadi nggak ada tolak baliknya. Jadi kalau yang ini dok, kalau dia dok. Jadi akurasinya bagus. Tetap saja masuk Gaza ketar-ketir. Jadi 80-an, 87 sudah diprediksi bisa mengalahkan. Tapi banyak orang nggak percaya. Itulah kalau kita terlalu ngikutin fisik ya, material. Dulu juga tentara Belanda nganggap remeh tentara Republik kan. Apa ya itu, senjata, seragam aja nggak rapi gitu kan. Gimana mau perang? Karena dia hanya melihat fisik. Sekarang tentara Hamas itu cuma pakai kaos oblong, pakai sendal jepit. Kayak film gitu, lari-lari, jedwur, masuk lagi, masuk lubang lagi. Stres itu Israel nggak bisa ngejar. Mau masuk lubang takut, nggak dikejar gimana. Nah, jadi kita berhenti sampai di sini saja, karena waktu juga yang mengalahkan Hamas. Pembahasannya mau gimana lagi? Gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan untuk sementara waktu. Mungkin bisa kita carikan forum yang lain. Kita ini sholatnya jam berapa? Selesai tadi, kita mulai jam berapa tadi?
220-an ya. Sebenarnya saya harusnya sampai 120 harusnya. Sejam kan dikena korting gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan semangat berjuang. Indonesia dulu kita yakin bisa merdeka. Sekarang kita yakin pula Palestina insya Allah merdeka. Kalau nggak yakin, terus ngapain gitu? Jelas-jelas Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin insya Allah ya. Mungkin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.